sebetulnya sudah bertemu atau belum bertemu atau tidak bisa bertemu secara fisik selama-lamanya di dunia ini, kok hati sampean sudah klik terhadap ajaran dinut tauhid, itulah salah satu tanda golongan yang diizini oleh Allah. Bertemu secara fisik atau belum bertemu, bahkan tidak pernah bertemu secara fisik pada saya, tapi jikalau hati sudah jatuh iman bahwasanya apa yang kutuangkan di YouTube itu maka sama. Artinya semua Allah mengizini. Jadi memang ada Pak di antara jamaah iki nek gak ketemu wonge terus bertemu terus minta izin kurang afsah. Oke, tak hormati hal seperti itu. Tapi sebetulnya sudah bertemu atau belum bertemu atau tidak bisa bertemu secara fisik selama-lamanya di dunia ini, kok hati sampean sudah klik terhadap ajaran dinut tauhid, itulah salah satu tanda golongan yang diizini oleh Allah. Oleh karena saya manusia, ya tetap saya harus mengikuti kaidah Allah. Gak boleh saya metantang, gak sah awakmu nek gak ketemu aku. Lah, boten. Bon, itu yang pertama. Yang kedua tentang jaiz Pak ya. Sifat wenangnya Allah. Siapa yang dikehendaki, dialah yang dijadikan sebagai orang yang menduduki derajat di mata Allah yang paling luhur. Kalau sudah bicara tentang sifat jaiz, itu tidak ada unsur sirul asrar atau selainnya, tidak. Dan ini dikuatkan dalam satu makalah ketika saat Allah membuka pengenalan diri terhadap hambanya, itu tidak karena amalnya. Apakah amal yang baik selalu istiqomah dalam sirul asr atau tidak sama sekali, ini tidak ada kaitan. Idza fatahalaka wijhah minat ta'aruf, ketika Allah membuka pintu kemakrifatannya terhadap satu hamba, fala tubali ma'aha ingkulla amaluka. Gak ada kaitannya dengan amal sedikit dan banyak, tidak. Sama dengan gini Pak, ketika Allah memberikan sesuatu pada diri kita sebagai hamba, itu tidak ada kaitannya dengan permintaan kita. Karena Allah bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau ada kaitan pemberian dan permohonan, berarti Allah masih punya sifat meleki alias bakhil. Enggak ditemukan Allah punya sifat bakhil, enggak ada. Cuman kita sebagai manusia yang pemahamannya belum sampai di situ, mesti ngomong, alhamdulillah, aku tekun jaluk nang Allah dikabulkan. Banget nggih? Dengan dasar ud'uni astajib lakum. Padahal ud'uni kalau boleh saya
katakan, bahasanya tidak saya artikan mintalah kau pada Tuhanmu. Tidak. Berangkat dhisik temui Allah. Sebab di situ syarahnya itu menyimpan istifham. Kalimat pertanyaan, jikalau kau betul-betul memintanya terhadapku, maka astajib lakum. Otomatis kalau kita minta pada seseorang yang kita mintai, kita wajib bertemu kepada yang kita mintai. Sehingga saya mensarah ayat ini, ud'uni tak maknani ketemu nang Gusti Allah dulu. Baru apa maksud Anda? Ketemu dulu nang tetanggamu, apa maksudmu? Minta kates. Anda jangan ujuk-ujuk langsung cari katesnya sebelum ngomong sama yang punya kates. Kita ngomong yang punya kates, itu harus syaratnya bertemu yang punya pepaya. Padahal Bapak Ibu Allah gak ada. Tinggal mampir tok ngene lah, pose gak gelem sampean. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, tatkala hambaku bertanya tentang aku, jawablah fa inni qaribun. Sesungguhnya saya itu dekat. Jadi pemberian Allah, bukae Allah tentang kemakrifatan itu tidak ada kaitannya dengan amaliyah. Miturut sudut pandang sifat jaiz. Nah ini sifat wenang. Walaupun wanita nakal, tiap hari, tiap saat pekerjaannya melayani lelaki hidung belang. Tapi kalau Allah lewat jaiznya menghendaki dia itu dapat rahmat surga, siapa yang bisa protes? Enggak bisa. Ada tuh Pak? Gara-gara secara syariat hanya memberi minum pada anjing yang kehausan lah gitu dah. Mohon maaf, itu sifat jaiznya Allah. Mohon maaf, saya juga terjadi hal yang seperti ini pada diri saya antara purel dengan saya. Tahu purel nggih? Mbah gak tahu kok kandhanono dewi. Datang Pak ke rumah saya. Karena garapane sepi, minta penglarisan. Waduh, nek syariat iki aku keduman dosa iki. Lah ngoten nggih? Udah lepas saya. Akhirnya saya jatuhkan surat Yusuf. Ayat 11 kalau nggak salah. Ini cara umum disebut mahabbah, ya, mahabbah. Tapi gak usah dilakoni. Iku sampeyan wis gak butuh. Iki hanya sekedar cerita. Akhirnya saya kasihkan secara bahasa syariat. Pun Mbak, jenengan amalke poso segini nggih. Sampai sekarang dia masih ada. Sudah punya anak karena keterbatasan ekonomi, terus dia jatuh di dunia hitam. Lalu saya kasih, diamalkan, yo dipasani diwiridno Quran Pak iku. Tujuane ngono, jan gak pantes nggih. Jelas gak pantes cara syariat, gak pantes.
Akhirnya setelah itu, mohon maaf, Gusti Allah itu mengubah hidupnya yang asalnya sepi, akhirnya rame sampai rame mengeluh. Mengeluh. Tahu mengeluh? Akhirnya bertobat, Pak. Sampai sekarang dia fokus di dalam hubungan langsung pada Allah. Nikah gak gelem sekarang. Tidak mau nikah. Sampai sekarang. Sudah punya anak. Umurnya ya masih muda. Gak terlalu tua. Umpam buat sampai umpam wantes. Sering jamaah lagi yang duda ngecat saya untuk ditemukan, untuk dinikahi. Karena satu iman. Ya tak sambungkan. Terus akhirnya apa Pak? Jawabnya beliau padaku, Gus, aku hanya bercinta pada Allah aja. Begitu. Udah gak mau. Ya sudah, ya jangan maksa sampean. Kalau anaknya sih mohon maaf lah. Bahasa syariat aku ya doyan. Bahasa syariat tuh ya. Aku gak usah ngomong sampean, saya sendiri yang saya contohkan. Saya contohkan saya saja, jangan jenengan. Artinya ya gak terlalu jelek lah Pak, bahasa syariat ya. Bahasa syariat. Umurnya gak terlalu tua. Iya. Dia kisaran 35 ke bawah. Masih muda tak? Tapi dia berkomitmen setelah dia mertobat itu sampai akhir hayatnya nggak mau bercinta selain Allah. Ya sudah. Ya jangan maksa jenengan. Sering jamaah yang ngecat saya. Ya udah. Saya kasih tahu. Dia jawabannya gitu ya sudah. Berarti Allah memutus terhadap kesenangan dunia tidak hanya secara rohaniah tapi juga secara fisik. Secara fisik. Walaupun Allah mengatakan bahwasanya kekasihku tak putus barang siapa yang dalam hatinya hambaku itu mau sungguh-sungguh untuk ke aku, berjalan menuju ke aku, maka akan ku semakin ku jauhkan hatinya dari kesenangan dunia. Hatinya maksudnya, bukan jasmani. Siapa yang terus berjalan ke arah ke barat, maka semakin jauh arah timur yang tinggalkan. Ini rumus. Berarti Allah mengkat hatimu dari kesenangan selain Allah. Lah ini kadang juga Allah mengkat sampai jasmania. Kalau jasmania berarti cara ekonomi jenengan acur. Yang asalnya kaya menjadi miskin. Yang asalnya punya jabatan menjadi nggak punya secara fisik. Itu Allah punya kemauan tersendiri Pak untuk ruhaniah sampean. Sebab jikalau Allah tidak memutuskan sampai urusan fisik, aku yakin ini akan bisa mempengaruhi perjalanan ruhaniah sampean datang Allah. Makanya ketika saat kita dijatuhkan Allah di dalam fisik itu serba nggak ada, jangan susah Anda, jangan suudon. Gus, saya ini sudah begini ku jalankan, begini ku jalankan, ekonomiku tambah hancur, bojo minggat, anak yo loro-loro, buat ke rumah sakit nggak ada. Memang begitu Gus, kalau sudah masuk dunia hakikat itu
kita jadi orang yang melarat secara fisik. Ndak gitu. Tergantung Allah. Apa keputusan Allah itu pasti baik untuk perjalanan ruhaniah jenengan. Sekalipun fisik itu kita dalam keadaan acur. Kita harus punya husnudzon, rencana Allah yang baik buat perjalanan ruhaniah jenengan. Tapi jikalau jenengan secara jasmaniah ekonomi tambah baik, hitung-hitungannya Gusti Allah iku ngene. Oh, kawulaku iki nggak mungkin bisa terpengaruh sekalipun ekonomi iki tak tambah bagus. Nah, hitung-hitungan Allah begitu. Beda Pak hitungannya Allah dengan hitungan kita sebagai manusia. Hitungan kita itu dasar dengan nafsu, otomatis sih. Jadi kalau kita bicara secara sifat jaiznya Allah, maklum, artinya maklum itu tidak ada unsur tendensi apapun. Allah berkehendak orang ini tidak melalui pengajaran manusia makhluk, bisa langsung ajarkan Allah sendiri. Itu urusan Allah, sifat jaiz. Tapi jikalau saya pandang dari sistem keilmuan, lah ini akhirnya muncul satu keputusan, jikalau kau tidak membawa kunci babul musyahadah, babul kunci lawang kewusulan pada Allah, nggak mungkin kau bisa masuk di dalam kewusulan. Makanya saya selalu ngomong sirul asr itu karena memang kunci miturut sistem dan kaidah. Saya tidak bicara dari sisi sifat jaiznya Allah. Nah, makanya kacamata mana yang harus kami pakai? Kalau kacamata sistem, proses keilmuan, kita harus mengikuti sistem keilmuan. Ilmu dulu dipahami, setelah itu laku, setelah itu istiqomah. Ilmu, amal, istiqomah. Akhirnya kita akan mendapatkan inna akramakum indallahi atqakum, derajat yang paling luhur di sisi Allah. Tapi bukan berarti Allah tidak mampu menghendaki di luar secara sistem. Contoh, ada Pak makalah gini. Iya, kalau zaman Rasul langsung Allah. Kalau zaman kita nggak bisa, lah gitu dah. Paling ikut jin, iblis bimbing dirimu. Loh, tanpa ada pengajaran dari guru secara manusiawiyah, loh kok ujuk-ujuk dia bisa sampai ke pangkat makrifat Allah. Ini di luar akal ya, di luar sistem. Ada yang berani mengatakan itu Pak. Iya, kalau zaman Kanjeng Nabi langsung Allah. Kalau kita nggak boleh, nggak bisa itu. Lah ada seperti itu. Tapi mohon maaf, bukannya saya menyalahkan, tapi mohon maaf, saya tidak sepaham. Karena dasar saya, sesungguhnya Allah iku kuwasa atas segala-galanya. Allah kuasa menghendaki hambanya tanpa melalui proses sistem. Itulah innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu kuasa atas segala hal apapun. Bisa. Justru kalau saya keseret
terhadap kaidah sistem, otomatis saya akan menuduh Allah bahwasanya Allah kuasanya terbatas. Saya tidak mau masuk di situ. Makanya saya tetap etika saya pada Allah, Allah mampu menghendaki segala apapun terhadap hambanya sekalipun ikut di luar kaidah. Paham ya? Oke, ada lagi, monggo.